Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, yaitu Rifki Jonga Official. Terima kasih telah mengklik konten ini. Semoga teman-teman mendapat ilmu yang bermanfaat dari konten ini, dan pesan saya tetap santuy. Oke, sebagaimana YouTubers pada umumnya, saya akan mengingatkan bahwasannya silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian video ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Nah, mungkin di antara kita sudah ada yang tidak asing lagi dengan kata teks deskripsi, dan mungkin juga ada teman-teman sekalian yang masih merasa asing mengenai teks deskripsi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas mengenai teks deskripsi bahasa Indonesia kelas 7 ini. Nah, silakan simak videonya. Untuk lebih memahami dan mengerti sebenarnya apa sih teks deskripsi itu, nah, saya akan menampilkan beberapa slide presentasi mengenai materi teks deskripsi yang mencakup pengertian, struktur, jenis, ciri kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Silakan simak penjelasannya. Nah, yang pertama adalah pengertian teks deskripsi. Mari kita mulai dengan slide yang pertama. Enjoy! Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Taufikur Rahman dalam teks dalam kajian struktur dan kebahasaan pada tahun 2017 menyatakan kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh penulis. Nah, deskripsi juga itu bisa diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Sehingga itu penulis menggambarkan objek secara konkret dan memungkinkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, hingga merasakan apa yang dideskripsikan. Materi kedua adalah ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Materi ini masih berhubungan dengan materi pengertian teks deskripsi, dan saya rasa materi ini juga sangat penting untuk kita bahas. Yang pertama adalah ciri tujuan teks deskripsi. Pertama, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan. Kemudian, ciri objek yang dideskripsikan. Nah, ciri objek yang dideskripsikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks itu bersifat khusus. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Nah, ciri ini tergambar pada judul, berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, manisnya kucingku atau ayahku kebanggaanku. Maka pada isi teks akan digambarkan objek tersebut. Pada bagian judul lah tergambar tujuan suatu teks deskripsi. Hal yang dibicarakan khusus itu misalnya kucing manis yang memungkinkan memiliki sifat yang berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Selanjutnya,
ciri isi teks deskripsi. Teks deskripsi ini ciri isinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya, menggambarkan misat yang indah, maka pemaparan teks akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Atau saat menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya itu seperti apa. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal, dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, gemuruh ombak, kecantikan pantai, adikku yang tangguh, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini dibedakan menjadi 2, yaitu jika ditinjau dari bentuknya dan berdasarkan objeknya. Jika ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Nah, teks deskripsi yang berdiri sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalnya dalam novel, dalam cerpen, dalam berita. Nah, misalnya saja dalam sebuah novel, teks deskripsi dalam novel itu tentang seorang tokoh membantu penulis memberikan gambaran watak atau karakter tokoh. Selanjutnya, berdasarkan objeknya, teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Kedua, teks deskripsi spasial. Dan yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, teks deskripsi subjektif ini merupakan suatu teks yang di dalam penggambaran objeknya berasal dari kesan yang dimiliki oleh penulisnya. Yang kedua, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang digunakan untuk misalnya hanya menjelaskan objek yang berupa tempat atau benda mati. Dan yang ketiga adalah teks deskripsi objektif. Teks ini merupakan teks deskripsi yang menjelaskan mengenai objek yang digambarkan dengan cara apa adanya, serta menjelaskan keadaan objek yang dibahas secara sebenar-benarnya oleh penulis, sehingga memudahkan pembaca untuk memiliki bayangan mengenai keadaan dari objek yang diceritakan. Kemudian, struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Nah, identifikasi atau gambaran umum ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek, dan lain-lain. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Misalnya, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, simpulan atau kesan ini pada umumnya berisi mengenai kesan umum penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek berdasarkan kata-kata personal. Nah, kita kan sudah paham dan mengerti kata-kata personal itu seperti apa. Contohnya, kata orang pertama, kedua, dan ketiga. Aku, kamu, dan dia. Kemudian, menggunakan kata kerja kopula seperti kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan verba material atau kata kerja menunjukkan tindakan fisik seperti berjalan, berlari, makan, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan adjektiva
atau kata sifat untuk menggambarkan objek. Contohnya cantik, putih, panjang, dan lain-lain. Baik, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua mengenai apa sih sebenarnya teks deskripsi itu. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam jonga, ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.